Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian hati. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua di kesempatan kali ini. Mari kita duduk santai, tarik napas dalam, dan dengarkan bersama hal-hal baik yang bisa membuat hidup kita lebih damai di usia senja. Sahabat sehat, tahukah Bapak dan Ibu bahwa kunci kebahagiaan di usia lanjut bukan hanya soal kesehatan tubuh? Memang benar, tubuh yang sehat itu penting. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang sering kita lupakan, yaitu ketenangan hati. Banyak orang yang terlihat sehat secara fisik, namun merasa gelisah, mudah marah, atau kesepian. Sebaliknya, ada juga lansia yang tubuhnya sudah lemah, namun wajahnya selalu ceria, damai, dan penuh senyum. Rahasianya ada pada cara mereka menjaga hati dan pikiran tetap positif. Nah, di video kali ini kita akan membahas bersama 9 rahasia sederhana yang bisa membuat Bapak dan Ibu tetap bahagia dan damai, meski usia terus bertambah. Rahasia ini bukan hal yang sulit, justru sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari bagaimana kita mensyukuri nikmat kecil, menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang mudah, sampai bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu menonton sampai akhir ya. Karena setiap poinnya sangat bermanfaat untuk menjaga hidup tetap tenang, bahagia, dan penuh makna. Mari kita mulai perjalanan menuju hati yang damai dan jiwa yang selalu bahagia. Sahabat sehat, rahasia pertama agar hidup lansia tetap bahagia dan damai adalah selalu bersyukur. Mungkin terdengar sederhana, namun sebenarnya ini adalah kunci utama yang bisa membuat hati kita tenang dan pikiran menjadi lapang. Ketika kita memasuki usia senja, banyak hal yang berubah. Tubuh mungkin tidak sekuat dulu, kesehatan tidak seprima masa muda, bahkan sebagian dari kita mungkin sudah kehilangan pasangan hidup atau teman dekat. Namun, di tengah semua perubahan itu, ada banyak hal yang masih bisa kita syukuri. Misalnya, kita masih bisa menikmati udara pagi, merasakan hangatnya matahari, mendengar tawa cucu-cucu kita, atau sekadar duduk tenang sambil minum teh. Bersyukur membuat kita merasa cukup dengan apa yang ada. Hati jadi tidak mudah iri, tidak gampang kecewa, dan lebih mudah menerima keadaan. Bahkan penelitian membuktikan, orang yang rajin bersyukur cenderung lebih sehat secara mental, lebih bahagia, dan lebih jarang merasa stres. Cara bersyukur pun tidak sulit. Setiap pagi, coba ucapkan dalam hati, "Terima kasih ya Tuhan, saya masih diberi kesempatan hidup hari ini." Atau sebelum tidur, ingat kembali 3 hal kecil yang membuat Bapak dan Ibu tersenyum hari itu. Dengan begitu, hati kita akan selalu terisi energi positif. Ingatlah, sahabat sehat, kebahagiaan bukan datang dari seberapa banyak harta atau seberapa mewah hidup kita. Kebahagiaan justru lahir ketika hati kita merasa cukup dan ikhlas. Jadi, mulai sekarang, mari kita latih diri untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Dengan bersyukur, hidup di usia senja akan terasa lebih damai, tenang, dan penuh makna. Kesehatan tubuh. Tidak bisa dipungkiri, kesehatan adalah modal utama untuk tetap beraktivitas, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Di usia senja, tubuh kita memang sudah tidak sekuat dulu. Namun bukan berarti kita hanya bisa berdiam diri. Justru dengan menjaga kesehatan secara rutin, tubuh akan terasa lebih ringan, segar, dan jauh dari berbagai penyakit. Caranya pun sederhana, salah satunya dengan olahraga ringan. Tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan pagi selama 20-30 menit, atau mengikuti senam lansia yang banyak dilakukan di lingkungan sekitar. Gerakan sederhana ini mampu melancarkan peredaran darah, memperkuat otot, serta menjaga sendi tetap lentur. Selain itu, pola makan sehat dan bergizi juga tidak kalah penting. Di usia lanjut, tubuh lebih membutuhkan asupan makanan yang mudah dicerna, kaya serat, vitamin, dan mineral. Perbanyak sayuran, buah-buahan segar, ikan, serta kacang-kacangan. Kurangi makanan yang terlalu manis, asin, atau berlemak, karena bisa memicu penyakit seperti diabetes, darah tinggi, dan kolesterol. Sahabat sehat, menjaga kesehatan bukan hanya soal umur panjang, tapi juga kualitas hidup. Bayangkan betapa bahagianya bila kita masih bisa berjalan sendiri tanpa bantuan tongkat, bermain dengan cucu, atau ikut berkegiatan di lingkungan tanpa merasa cepat lelah.
Itu semua bisa terwujud bila kita rajin merawat tubuh sejak sekarang. Jadi, mari kita biasakan hidup sehat dengan olahraga ringan dan makanan bergizi. Ingatlah pepatah, jaga tubuhmu, maka tubuhmu akan menjagamu. Dengan tubuh yang sehat, hati pun lebih damai, dan kebahagiaan akan selalu menyertai hari-hari kita. Sahabat sehat, rahasia ketiga agar hidup tetap bahagia dan damai di usia lanjut adalah menjaga pola tidur yang teratur. Tidur bukan sekadar beristirahat, tetapi juga saat terbaik bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri setelah seharian beraktivitas. Sayangnya, banyak lansia yang sering mengalami masalah tidur. Ada yang sulit tidur di malam hari, sering terbangun, atau bahkan bangun terlalu dini. Padahal, kualitas tidur yang baik sangat penting. Dengan tidur cukup, tubuh terasa lebih segar, daya tahan tubuh meningkat, dan pikiran menjadi lebih positif. Sebaliknya, kurang tidur bisa membuat badan lemas, mudah lupa, emosi tidak stabil, bahkan meningkatkan risiko penyakit tertentu. Lalu bagaimana cara menjaga pola tidur yang sehat? Pertama, usahakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Pola yang konsisten akan membantu tubuh terbiasa. Kedua, ciptakan suasana kamar yang nyaman, cahaya redup, udara sejuk, dan tempat tidur yang bersih. Ketiga, hindari minum kopi, teh, atau makanan berat menjelang tidur karena bisa membuat sulit terlelap. Selain itu, biasakan melakukan aktivitas ringan sebelum tidur, seperti membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau berdoa. Hal-hal sederhana ini membantu menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk istirahat. Ingat, sahabat sehat, tidur yang cukup bukan berarti harus lama. Bagi lansia, 6-8 jam tidur malam yang berkualitas sudah sangat baik. Dengan tidur teratur, tubuh menjadi lebih segar, pikiran lebih cerah, dan suasana hati pun selalu positif. Jadi, jangan abaikan pola tidur. Karena tidur yang nyenyak adalah salah satu kunci utama menuju kehidupan yang sehat, damai, dan bahagia di usia senja. Sahabat sehat, rahasia keempat agar hidup tetap bahagia dan damai di usia senja adalah bersosialisasi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Artinya kita membutuhkan orang lain untuk berbagi cerita, berbagi rasa, bahkan sekadar tertawa bersama. Di usia lanjut, seringkali waktu lebih banyak dihabiskan di rumah. Jika tidak diimbangi dengan kegiatan sosial, rasa kesepian bisa muncul dan berdampak pada kesehatan mental. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang jarang bersosialisasi cenderung lebih mudah merasa sedih, cepat stres, bahkan berisiko mengalami pikun lebih cepat. Sebaliknya, lansia yang aktif bergaul biasanya terlihat lebih ceria, penuh semangat, dan jarang sakit. Bersosialisasi bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Misalnya, bertegur sapa dengan tetangga, ikut kegiatan di posyandu lansia, arisan RT, pengajian, atau sekadar bercengkerama dengan keluarga di rumah. Tidak harus selalu ramai. Bercakap ringan dengan cucu atau teman dekat pun sudah cukup membuat hati lebih hangat. Saat kita berbagi cerita, mendengar pengalaman orang lain, atau tertawa bersama, tubuh akan memproduksi hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih bahagia. Selain itu, bersosialisasi juga menjaga otak tetap aktif. Percakapan, canda, bahkan diskusi ringan menjadi latihan alami bagi daya ingat dan kemampuan berpikir. Ini sangat bermanfaat untuk mencegah rasa bosan dan melatih ketajaman pikiran. Jadi, sahabat sehat, jangan biarkan diri merasa sendiri. Bukalah pintu untuk bergaul dengan tetangga, keluarga, atau komunitas. Dengan bersosialisasi, rasa kesepian akan berkurang, hati menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Sahabat sehat, rahasia kelima agar hidup lansia tetap bahagia dan damai adalah menjalani hobi. Hobi bukan sekadar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi juga cara untuk menyalurkan energi positif dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Di usia senja, waktu kita biasanya lebih banyak di rumah. Nah, agar tidak mudah bosan, penting sekali untuk tetap aktif dengan kegiatan yang kita sukai. Hobi bisa apa saja, mulai dari berkebun, membaca, memasak, hingga menulis. Berkebun, misalnya, membuat tubuh tetap bergerak sambil menikmati udara segar. Melihat tanaman tumbuh dan berbunga memberi rasa puas serta semangat baru. Membaca buku juga sangat bermanfaat,
karena menambah wawasan sekaligus menjaga otak tetap aktif. Bagi yang suka memasak, menyiapkan hidangan sederhana untuk keluarga bisa membawa kebahagiaan tersendiri. Bahkan menulis pengalaman hidup atau sekadar catatan harian pun bisa menjadi sarana mengekspresikan diri dan meninggalkan jejak berharga untuk anak cucu. Selain itu, menjalani hobi terbukti dapat mengurangi stres dan menjaga suasana hati tetap ceria. Ketika kita tenggelam dalam hobi, pikiran negatif perlahan hilang, digantikan dengan rasa senang dan kepuasan batin. Hobi juga bisa menjadi jembatan untuk bersosialisasi, misalnya berbagi resep, bertukar buku, atau mengikuti komunitas hobi bersama teman sebaya. Sahabat sehat, jangan pernah merasa terlambat untuk memulai atau melanjutkan hobi. Justru di usia senja inilah, kita punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati bahagia. Ingatlah, menjalani hobi berarti memberi warna dalam kehidupan, sehingga hari-hari kita tidak hanya terisi rutinitas, tetapi juga penuh makna. Sahabat sehat, rahasia keenam untuk hidup bahagia dan damai di usia lanjut adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Inilah sumber ketenangan yang sejati, karena hati yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta akan merasa tentram, apapun keadaan yang kita hadapi. Di usia senja, waktu luang lebih banyak tersedia. Ini adalah kesempatan emas untuk memperbanyak ibadah, doa, zikir, atau meditasi sesuai keyakinan masing-masing. Saat kita melantunkan doa, hati terasa ringan, beban pikiran berkurang, dan batin lebih damai. Zikir atau meditasi juga membantu menenangkan pikiran, membuat nafas lebih teratur, sehingga tubuh pun ikut rileks. Mendekatkan diri pada Tuhan juga mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan ikhlas. Rasa syukur dan pasrah membuat hidup lebih tenang, jauh dari rasa cemas yang berlebihan. Bahkan, penelitian membuktikan bahwa orang yang rajin beribadah cenderung lebih bahagia, jarang stres, dan lebih sehat secara emosional. Sahabat sehat, jangan lupa bahwa mendekatkan diri pada Tuhan bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di tempat ibadah. Saat duduk di teras rumah, melihat langit biru, atau mendengar kicau burung, kita bisa merasakan kebesaran Tuhan dan bersyukur atas kehidupan ini. Dengan hati yang dekat pada Tuhan, jiwa menjadi tenang, hidup terasa lebih damai, dan setiap hari akan selalu penuh makna. Sahabat sehat, rahasia ketujuh agar hidup bahagia dan damai di usia senja adalah berbuat baik dan menolong sesama. Mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar pepatah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Artinya, saat kita bisa memberi, hati terasa lebih lapang dan bahagia. Berbuat baik tidak selalu harus dengan materi. Hal-hal kecil pun bisa membawa manfaat besar, seperti memberi semangat kepada tetangga yang sedang sakit, membantu cucu mengerjakan tugas sekolah, atau sekadar menyapa dengan senyum tulus. Tindakan sederhana ini mampu menumbuhkan kehangatan, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Menolong sesama juga menjadi salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan hati. Saat kita membantu orang lain, tubuh memproduksi hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih ceria. Ada kebahagiaan tersendiri yang muncul dari dalam, yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Bahkan, kebaikan yang kita tebarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang mungkin tidak terduga, seperti rasa dihormati, dihargai, dan dicintai banyak orang. Selain itu, berbuat baik menjadikan kita lebih bermanfaat bagi lingkungan. Lansia yang aktif menebar kebaikan seringkali menjadi panutan di keluarga maupun masyarakat. Kehadiran mereka dirindukan, nasihat mereka didengar, dan doa mereka selalu diminta. Bukankah itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa? Sahabat sehat, mari kita biasakan diri untuk selalu menolong orang lain, sekecil apapun. Ingatlah, kebaikan itu menular. Dengan berbagi semangat dan menolong sesama, hati kita akan terasa lebih ringan, damai, dan bahagia. Inilah rahasia hidup tenang di usia senja, memberi tanpa pamrih, lalu merasakan bahagia yang lahir dari dalam diri. Sahabat sehat, rahasia ke-8 agar hidup bahagia dan damai di usia lanjut adalah mengurangi stres. Stres seringkali muncul tanpa kita sadari, entah karena masalah keluarga, kondisi kesehatan, atau hal-hal kecil yang sebenarnya tidak begitu penting. Jika dibiarkan, stres dapat memengaruhi kesehatan fisik maupun mental, membuat tubuh cepat lelah, sulit tidur, bahkan mudah terserang penyakit. Karena itu, penting sekali untuk belajar mengelola stres dengan bijak. Pertama,
Jangan terlalu memikirkan hal-hal kecil. Misalnya, jika ada barang yang hilang atau rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, cobalah untuk menerima dengan lapang dada. Ingat, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kedua, biasakan belajar menerima keadaan. Saat usia bertambah, wajar bila tubuh tidak sekuat dulu atau beberapa hal berubah dalam hidup kita. Dengan menerima kenyataan apa adanya, hati akan lebih tenang dan jauh dari rasa kecewa. Ada banyak cara sederhana untuk mengurangi stres. Misalnya, melakukan pernapasan dalam, berjalan santai di taman, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bercengkerama dengan keluarga. Aktivitas seperti berdoa, zikir, atau meditasi juga sangat efektif membuat pikiran lebih rileks. Selain itu, jangan ragu untuk berbagi cerita dengan orang terdekat. Terkadang, hanya dengan bercerita, beban pikiran terasa lebih ringan. Sahabat sehat, hidup terlalu singkat jika hanya diisi dengan kekhawatiran. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan. Dengan mengurangi stres, tubuh menjadi lebih sehat, hati terasa damai, dan usia senja pun bisa dijalani dengan penuh syukur dan ketenangan. Sahabat sehat, rahasia ke-9 sekaligus yang terakhir agar hidup bahagia dan damai di usia senja adalah menjaga keharmonisan keluarga. Bagi setiap lansia, keluarga adalah sumber kebahagiaan terbesar. Anak-anak dan cucu bukan hanya penerus garis keturunan, tetapi juga penghibur hati dan penguat semangat. Menjaga keharmonisan keluarga bisa dilakukan dengan hal yang sederhana, yaitu sering berkomunikasi. Tidak harus selalu dengan nasihat panjang. Kadang sebuah sapaan hangat, cerita ringan, atau doa tulus sudah cukup membuat hubungan terasa dekat. Bapak dan ibu bisa meluangkan waktu untuk berbincang dengan anak, mendengarkan cerita cucu, atau sekadar makan bersama di meja keluarga. Keharmonisan keluarga juga lahir dari saling pengertian. Orang tua menerima perbedaan cara hidup anak-anak yang sudah dewasa, sementara anak-anak tetap menghormati orang tuanya. Dengan begitu, suasana rumah menjadi tenang, penuh kasih sayang, dan jauh dari pertengkaran. Sahabat sehat, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari harta atau jabatan, melainkan dari kehangatan keluarga. Saat kita melihat senyum cucu, mendengar cerita anak, atau merasa dihargai oleh pasangan, hati menjadi lebih damai dan penuh rasa syukur. Jadi, mari kita jaga komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga. Tumbuhkan rasa saling menghargai, saling mendukung, dan saling mendoakan. Dengan keharmonisan keluarga, hidup di usia senja akan terasa lebih indah, penuh tawa, dan jauh dari kesepian. Inilah sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Sahabat sehat, kita sudah membahas 9 rahasia agar hidup lansia tetap bahagia dan damai. Mari kita ringkas kembali. Selalu bersyukur, membuat hati tenang dan merasa cukup. Menjaga kesehatan tubuh, olahraga ringan dan makan bergizi. Menjaga pola tidur, tidur teratur untuk tubuh segar dan pikiran positif. Bersosialisasi, bergaul dengan keluarga, tetangga, dan komunitas agar tidak kesepian. Menjalani hobi berkebun, membaca, menulis, atau memasak agar hidup lebih bermakna. Mendekatkan diri pada Tuhan, ibadah, doa, dan zikir untuk ketenangan jiwa. Berbuat baik dan menolong sesama, membawa kebahagiaan dari dalam hati. Mengurangi stres, belajar menerima keadaan, dan tidak memikirkan hal kecil. Menjaga keharmonisan keluarga, komunikasi hangat dengan anak dan cucu. Pesan positif untuk kita semua, bahagia dan damai di usia senja bukan mimpi, asal kita mau menjalaninya dengan hati yang ikhlas. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak sahabat sehat yang mendapatkan inspirasi. Dan tulis di kolom komentar, rahasia apa yang paling Bapak Ibu terapkan untuk hidup bahagia?